Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan hadis Sahih Targhib yang nomor 31. Wa an Mahmud bin Labid qal, ia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, Iyakum wa syirkas sarair. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Qala yaqumu rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadharin nasi ilaih. Fadzalika syirkus sarair. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, berjauhi oleh kamu syirik yang tersembunyi, ya, as-sarair. Mereka berkata, ya Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi? Beliau bersabda, yaitu seseorang berdiri sholat, lalu ia bagus-baguskan sholatnya dengan sungguh-sungguh, karena rupanya orang-orang memperhatikan dirinya. Maka itulah syirik yang tersembunyi. Ya, di sini beliau kembali mengingatkan atau membawakan hadis yang menunjukkan betapa bahayanya riya, dan bahwasanya riya itu termasuk syirik. Dan syirik, ya, sekecil apapun itu, ya, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Maka dari itu, ya akhi, ya, kewajiban kita adalah berhati-hati. Ya, sebelum kita sholat, ya, kita tanya, kita sudah ikhlas apa belum? Ketika kita sedang sholat, kita terus awasi hati kita. Ya, apakah ada riya yang masuk atau tidak? Sebab kalau kita tidak lakukan itu, akhi, amat mudah sekali, ya, kita jatuh kepada yang namanya riya tersebut. Na'udzubillah. Kemudian hadis nomor 32. Wa Mahmud bin Labid, dan dari Mahmud bin Labid juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Lalu mereka berkata, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-riya, itu riya. Yaqulullahu azza wa jal idza jazan nasa bi a'malihim. Kelak nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman, ya, di saat Allah memberikan balasan kepada manusia. Allah berfirman kepada orang-orang yang riya itu, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya itu di dunia. Pergilah. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Lihat oleh kalian, apakah kamu akan mendapatkan balasan di sisi mereka? Artinya orang-orang yang kamu harapkan pujiannya itu, apakah mereka bisa memberikan kepada kamu pahala? Sama sekali tidak. Masya Allah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad jayyid. Ya. Hadis ini, akhi, ya, menunjukkan betapa tercelaknya, ya, riya itu, ya, akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita tentunya, ya akhul Islam, adalah yaitu berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk menjauhi riya. Karena riya ini berwarna-warni, dan setan itu menyelipkan kepada kita riya ini sangat pintar sekali. Iya. Hadis nomor 33. Wa an Abi Sa'id bin Abi Fadalah
Ya, ia termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin liyaumil qiyamah, liyaumin la raiba fihi, nada munadin, man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan, falyatlub thawabahu min indihi, fa inna Allah aghna syuraka'i 'ani syirki." Rawahu Tirmidzi fi tafsir min jami'ihi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi. Apabila Allah mengumpulkan ya manusia semuanya dari awal sampai akhir, ya, nanti pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguannya, maka akan ada yang menyeru, siapa yang mempersekutukan ya dalam amalannya ya karena Allah, tapi juga ya karena selain Allah, hendaklah ia mencari pahalanya dari selain Allah, karena sesungguhnya Allah paling tidak membutuhkan sekutu. Subhanallah, saudaraku seiman. Ya, lihatlah bagaimana tercelaknya syirik kecil ini, riya. Sampai-sampai Allah tidak mau memberikan kepada dia balasan sama sekali. Bahkan Allah batalkan amalannya tersebut. Sampai-sampai Allah menyuruh untuk mencari pahalanya dari orang yang ia harapkan pahalanya tersebut, apa pujiannya itu. Sementara ya, siapa manusia yang bisa memberikan pujian? Tidak ada. Manusia tidak bisa memberikan pahala. Manusia hanya bisa memuji. Dan pujian itu, akhi, sekali lagi ya, sesuatu yang seringkali membahayakan diri kita. Ada orang, dia lebih senang dipuji. Dipuji aja. Kalau dicela atau dikritik nggak mau. Ya, marah dia. Padahal kalau dia berpikir sejenak, ya dengan akal pikirannya, dia akan memahami bahwa sebetulnya pujian itu apa manfaatnya buat diri dia. Nggak ada manfaatnya. Kalau dikatakan, oh manfaatnya memberikan motivasi, oh berarti kamu termotivasinya hanya karena dengan pujian, bukan karena Allah, bukan karena keikhlasan. Maka kalau kita termotivasi, amal kita jadi semangat gara-gara pujian manusia, itu saja sudah cukup tanda bahwa kita itu riya. Ya, karena orang ikhlas itu, kata Imam Adz-Dzahabi, istawa fihil madhu wadzam. Ya, sama saja dipuji, dicela, nggak bergeming. Tidak berpengaruh sama sekali. Makanya dari itulah saudaraku seiman, ya Ibnu Jauzi mengingatkan ya dalam kitab beliau bahwa sebetulnya celaan manusia kepada kita lebih bermanfaat buat kita. Sebab kalau kita dicela orang, diburuk-burukan orang, kalau memang celaan itu ada pada diri kita, itu membuat kita berusaha memperbaiki diri. Kalau ternyata celaan itu tidak ada pada diri kita, hinaan tersebut tidak ada pada diri kita, lalu kita sabar, kita dapat pahalanya pertama. Yang kedua, kita mendapatkan pahala dia, karena sebetulnya dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Yang ketiga, malaikat akan membela kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku sekalian, ya, beda dengan pujian. Kalau kita dipuji dan ternyata pujiannya benar, lalu kita termotivasi dengan pujian tersebut, ya ikhwatal Islam, maka itu menunjukkan kita riya. Iya. Kalau ternyata kita ini akhwal Islam, pujiannya itu ternyata nggak benar, nggak ada pada diri kita, dan kita juga gembira dengan pujian yang tidak ada pada diri kita, maka pada waktu itu akhwal Islam, ya, pujian itu kita bergembira dengan kebohongan. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini akhi, ya, jangan sekali-kali kita mengharapkan pujian manusia. Cukuplah pujian Allah saja. Orang yang riya itu hakikatnya, akhi, seakan-akan pujian manusia itu setara dengan pujian Allah atau lebih besar daripada pujian Allah.
Ya, bagi orang yang beriman kepada Allah, dia yakin bahwa pujian Allah itu segala-galanya. Pujian manusia tidak ada manfaatnya, wallah. Orang cuma sebatas memuji-muji, oh kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Apakah dia bisa beri pahala kita? Tidak. Apakah dia bisa memberikan kepada kita ya balasan berupa surga? Tidak juga. Tidak ada manfaatnya. Maka jangan sampai kita terfokus ingin dipuji orang. Ya, walaupun memang sifat fitrah manusia itu senang pujian. Makanya ria itu sesuatu yang berat. Ya, kenapa? Karena manusia itu senang sekali dipuji. Tapi ketika kita sadar bahwasanya pujian manusia itu tidak ada manfaatnya untuk agama kita, untuk ibadah kita, ya kita berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Hadis 34, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ana aghna syuraka yani syirk faman amila li amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari wa huwa lilladzi asyrak. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku paling tidak butuh kepada sekutu. Maka siapa yang beramal karena aku dan juga karena orang lain, ya, ia persekutukan aku dengan selain aku, maka aku berlepas diri darinya dan ia untuk yang ia sekutukan. Masya Allah, subhanallah, saudaraku sekalian. Ya, Allah tidak ridho ya disekutukan. Allah tidak ridho kalau ada orang mengharapkan pujian Allah juga mengharapkan pujian manusia. Seakan-akan pujian Allah itu setara dengan pujian manusia. Allah tidak ridho itu. Ya, maka dari itulah riya ini termasuk syirik, karena memang mengandung seakan-akan ya keridhaan manusia itu setara dengan keridhaan Allah. Kalau dia yakin bahwa keridhaan Allah itu segala-galanya, dia tidak mengharapkan keridhaan manusia. Dia tetap beribadah walaupun manusia mencela. Dia tetap istiqomah walaupun manusia mencaci. Dia tidak peduli karena dia tidak mengharapkan ridha manusia sama sekali. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Hadis 35. Warwal Baihaqi an Ya'la bin Shaddad an Abi qala kunna na'uddu riya fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirk al-asghar. Ya, kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Ya. Ini sudah kita sebutkan tadi hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhi oleh kamu syirik kecil. Apa sesuatu yang paling aku khawatirkan atas umatku, kata Rasulullah, itu syirik kecil, yaitu riya. Hadis 36, wa an Abi Ali rajulin min Bani Kahil qala khatabana Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkhutbah. Lalu ia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadha syirk, ya, jauhi oleh kalian kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min darbibin namli, ya, karena syirik ini yaitu riya lebih tersembunyi dari langkah semut. Faqama ilaihi Abdullah bin Hazan wa Qais bin al-Mudharib. Lalu ada dua orang berdiri, yang satu bernama Abdullah bin Hazan dan yang satu lagi bernama Qais bin al-Mudharib. Faqala, keduanya berkata, wallahi la takhrujanna mimma qulta aw lana'tiyanna Umar ma'dhunan lana aw ghara ma'dhun. Keduanya kemudian berkata, mengancam Abu Musa, demi Allah, hendaklah kamu membawakan dalil, atau kami akan laporkan kamu kepada Umar bin Khattab. Nah, di zaman Umar itu ya, setiap ada orang bawa pernyataan wajib bawa dalil, dan setiap orang yang membawakan hadis wajib membawa saksi. Ya. Maka dua orang ini berkata kepada Abu Musa, demi Allah, hendaklah kamu bawakan dalilnya, atau kami akan laporkan engkau kepada Umar. Masya Allah. Lihat di zaman
para sahabat, ya. Kalau ada sahabat berbicara sesuatu, ya, mereka langsung minta dalilnya. Ya, nggak seperti di zaman sekarang. Zaman sekarang senangnya ngebeo, ya, tidak berusaha untuk meminta dalil. Kalaupun di zaman sekarang ditanya dalil malah ngambek. Nah, sebagian ustadz, ya, kalau ditanya dalil, ya malah dia nggak suka begitu. Ini Abu Musa malah diancam. Ya, ketika Abu Musa mengatakan bahwa kesyirikan ini, ya, lebih tersembunyi daripada langkah semut, maka dua orang ini sampai berkata, "Hai Abu Musa, hendaklah kamu membawakan dalilnya atau kami akan laporkan kamu kepada Umar." Ya, baik kamu memberikan izin ataupun tidak memberikan izin. Faqala bal akhruj mimma qultu. Baik, aku akan bawakan dalilnya. Ya. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami suatu hari. Faqala ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirk. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Rasulullah bersabda, wahai manusia, jauhilah kesyirikan ini, itu riya, karena ia lebih tersembunyi daripada langkah semut. Faqala lahu man sya'allah an yaqul, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabimin namli ya Rasulullah. Lalu ada orang yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa menjauhinya, ya Rasulullah, sementara ia lebih tersembunyi daripada langkah semut. Bagaimana kami bisa menjauhinya? Maka Rasulullah SAW bersabda, qulu, ucapkan doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu untuk mempersekutukan engkau sedikit pun dalam keadaan kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun kepadamu, ya, dalam perkara yang kami tidak mengetahuinya. Dikeluarkan Imam Ahmad dan At-Tabrani. Lihatlah saudaraku sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang agung sekali agar kita terhindar dari kesyirikan, yaitu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini penting, akhi. Syirik ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau seseorang wafat di atas syirik, yaitu syirik besar, sementara syirik kecil menyeret kepada syirik besar, akhi. Kalau dia wafat di atas syirik besar, khalas, dia tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Na'udzubillah, nas'alallah as-salamata wal afiyah. Maka ya akhal Islam, ya, kewajiban kita adalah untuk berusaha, ya, mempelajari doa tersebut dan menghafalkannya, sehingga kita minta kepada Allah keikhlasan, dijauhkan dari riya dan kesyirikan. Kemudian beliau membawakan Kitabus Sunnah. Kitab yang baru itu Kitab As-Sunnah. Bab yang pertama, At-Targhib fi Ittiba'il Kitabi was Sunnah. Anjuran untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis nomor 37. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih.
Dari Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW suatu seketika memberikan kepada kami mau'idhah, nasihat yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Ya, karena Rasulullah SAW, ya akhi, kalau sudah memberikan mau'idhah itu luar biasa, benar-benar masuk ke dalam hati. Ya, demikian pula kita, ketika kita memberikan mau'idhah, berusaha kita untuk ikhlas, ya, karena orang yang ikhlas biasanya lebih masuk ke dalam hati manusia dibandingkan dengan orang yang tidak ikhlas. Maka ya akhwal Islam, Nabi SAW di sini, kata Al-Irbad bin Sariyah, memberikan kepada kami mau'idhah yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini ya nasihat orang yang mau berpisah. Tolong berikan kepada kami wasiat, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat ya yang Rasulullah SAW selalu sampaikan. Itu yang pertama kali beliau sampaikan di sini, bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini ya milakul amr, kunci segala perkara, akhi. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba yang akan dijadikan wali-wali Allah. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan pernah mereka takut, tidak pula mereka bersedih hati, kata Allah. Siapa mereka wali-wali Allah? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ternyata mereka yang disebut wali Allah. Wali Allah itu siapa? Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Maka Rasulullah memberikan wasiat di sini, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, Rasul juga pernah memberikan wasiat kepada kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi takwa itu di mana saja. Ya, ketika kita sendirian, ketika di depan orang, ketika kita di kamar, di pasar, di mall dan yang lainnya, ketika kita mukim, ketika kita safar, dimanapun kita bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ya bertakwanya kepada Allah di hadapan orang, tapi ketika ketika kita sendirian, kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Was-sam'i wat-tha'ah. Kemudian wasiat Rasulullah yang kedua apa? Mendengar dan taat. Kepada siapa? Kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam satu ayat yang lain ada tambahan, ya, kata Rasulullah, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Walaupun kamu dipimpin oleh hamba saya. Dalam satu ayat yang lain, abdun habasyiyun mujadda'ul atraf. Hamba sahaya Ethiopia yang buntung. Ya. Padahal akhi, dalam Islam hamba sahaya itu tidak mungkin dan tidak boleh menjadi khalifah. Nggak boleh jadi pemimpin. Semua ulama sepakat ya bahwa yang namanya hamba sahaya itu tidak boleh untuk menjadi khalifah. Syarat khalifah, pemimpin dalam Islam itu apa? Dia merdeka, baligh, berakal, ya. Dia sehat jasmani dan rohani. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Tetap dengar dan taat walaupun dipimpin oleh hamba sahaya. Tidak mungkin akhi hamba sahaya menjadi pemimpin kecuali pasti dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Pasti itu. Ini menunjukkan Islam ya memerintahkan kita untuk menaati pemimpin walaupun cara dia jadi pemimpin tidak sesuai dengan syariat. Ya, tidak sesuai dengan syariat. Tetap kita ya mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Seperti di negeri kita ya, yang pemilihannya sesuai dengan demokrasi.
ya, yang tentunya demokrasi tidak berasal dari Islam. Tapi tetap ya, hasilnya kita mendengar dan taat karena tidak sesuai dengan syariat, tetap hasilnya kita ya mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, mujadda'ul atraf yang buntung, ya, artinya ketika si hamba sahaya tersebut menjadi pemimpin dan tentunya pasti caranya tidak benar, caranya tidak sesuai dengan syariat, maka tetap kamu wajib mendengar dan taat, karena maslahat mendengar dan taat jauh lebih besar daripada maslahat memberontak. Ya. Dan para ulama, kata Ibnu Hajar Asqalani, ya, telah menjadi kesepakatan ulama bahwasanya memberontak ya kepada pemimpin yang fasik itu haram hukumnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan yang banyak. Lihatlah saudaraku, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti orang yang hidup setelah Rasulullah akan melihat perpecahan yang banyak. Dan ternyata benar, kita lihat umat Islam, Qur'annya satu, hadisnya satu, Rasulnya satu, kiblatnya satu, tapi akidahnya beda-beda. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 1 di surga, 72 di neraka. Iya. Rasulullah dalam hadis ini juga menyebutkan, sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Namun apakah Rasulullah SAW diam, tidak memberikan solusi? Tidak mungkin. Rasulullah SAW adalah nabi yang paling sayang kepada umatnya. Ya, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu rasul dari diri kamu yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kamu. Dan rasul ini sangat semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin, lembut dan kasih sayang. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini mengabarkan bahwa nanti akan terjadi perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Dan ternyata Rasulullah SAW, ya akhi, dalam hadis ini memberikan kepada kita solusi. Apa yang harus kita lakukan saat kita melihat perpecahan? Tolong dengarkan solusi dari Rasulullah SAW dan buang solusi-solusi yang ada. Karena Rasulullah SAW berbicara berdasarkan wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Apa kata Rasulullah? Di saat kita melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka saat kalian melihat perpecahan itu, yang kalian wajib lakukan, peganglah sunnahku kuat-kuat. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ternyata Rasulullah tidak mencukupkan sunnah beliau saja, tapi juga sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ya. Dan dalam satu ayat yang lain, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Subhanallah, saudaraku seiman. Gigit ya dengan gigi geraham. Kenapa? Karena di saat itu ya, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi, di saat umat Islam berpecah belah seperti itu, kata Rasulullah, kal qabid alal jamr, bagaikan orang yang memegang bara api, berat dan panas sekali. Iya. Saudaraku seiman. Nih, di sini Rasulullah memberikan solusi yang pertama ini. Saat kita melihat perpecahan umat Islam, ya, umat Islam berselisih, berpecah belah dalam akidah. Adapun dalam masalah fikih, maka seperti ini hal yang tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah tentunya. Kata para ulama, yang dimaksud di sini
Ya, perpecahan dalam akidah, bukan dalam masalah fikih. Ya, karena imam 4 madhab itu semuanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Tapi dalam masalah fikih mereka berbeda pendapat ijtihad. Ya. Maka Nabi SAW mengabarkan, kalian akan melihat perpecahan yang banyak itu dalam masalah akidah. Apa yang harus kalian lakukan? Pegang sunnahku. Dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigit ia dengan gigi geraham. Dan dengarkan solusi yang kedua. Solusi yang kedua berat ini. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Wah, solusi yang kedua, jauhi bid'ah rupanya. Dan tidak mungkin kita menjauhi bid'ah kalau kita tidak mempelajarinya, saudaraku. Kalau kita tidak mengkajinya, saudaraku sekalian. Masya Allah. Justru di saat umat Islam berpecah belah, ternyata Rasulullah SAW memberikan 2 solusi ini. Dan ternyata solusi ini bukan solusi yang mudah. Iya. Berat sekali. Makanya Nabi SAW menyuruh, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigit dengan gigi geraham. Ya, pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dan jauhi bid'ah. Allahu Akbar. Ya. Dan betapa benar apa yang Rasulullah kabarkan, bahwa orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah di saat umat Islam berpecah belah itu seperti memegang bara api. Berat sekali. Tapi harus kita pegang, saudaraku sekalian. Inilah, ya, semoga hadis-hadis yang kita bacakan tadi memberikan kepada kita kekuatan terus untuk selalu ikhlas, ya, mengharapkan wajah Allah semata, dan kita berusaha untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat dan menggigitnya dengan gigi geraham dan menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas pembacaan dan penjelasan dari hadis-hadis kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa. Baik, yang pertama Ustadz, kami angkat terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah dosa riya itu lebih besar dosanya dari bid'ah? Apakah riya lebih besar daripada bid'ah? Iya. Ini karena bid'ah itu tidak mengandung kesyirikan. Iya. Sedangkan riya itu jelas mengandung kesyirikannya. Dan syirik jauh lebih besar. Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu syarat untuk mendapat syafaat Rasulullah hanya satu saja. Apa itu? Wahya liman mata la yusyrik billahi syai'a. Itu bagi orang yang meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Namun kata para ulama, kebid'ahan itu seringkali menjerumuskan kepada kesyirikan. Di mana ya tidaklah kebid'ahan tersebar di sebuah masyarakat kecuali di situ biasanya tersebar kesyirikan juga. Ya, wallahu musta'an. Nah, baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, apa perbedaan riya dan sum'ah? Apakah dosanya sama saja? Dan bagaimana pula jika ada seseorang yang mengaku atau pengakuan jasa yang telah dilakukannya, apakah juga bisa membatalkan amal dan masuk ke dalam riya atau sum'ah? Bagaimana pula bahwa itu hanya pengakuannya saja, padahal tidak ada jasa apa-apa, bahkan malah merusak? Apakah dia bisa dikatakan memakai 2 pakaian kedustaan? Diulangi coba. Apa perbedaan riya dan sum'ah, dan apakah dosanya sama saja? Dan bagaimana dengan seseorang yang pengakuan jasa yang telah dilakukannya, apakah juga bisa membatalkan amal tersebut? Dan bagaimana pula jika dia tidak melakukan apa-apa, malah merusak dari apa yang telah dilakukannya? Apakah dia bisa dikatakan memakai 2 pakaian kedustaan atas pengakuan jasanya tersebut?
Riya dan sum'ah sama saja, cuma beda penamaan aja. Riya itu dari kata ro'a, itu dilihat, pengen dilihat orang. Kalau sum'ah itu dari kata sama, artinya mendengar, pengen didengar. Tujuannya sama, sama-sama ingin dapat pujian, dan dua-duanya syirik kecil. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya punya jasa begini dan begitu, dan dia ungkit-ungkit ya jasanya tersebut kepada orang lain, itu bisa membatalkan amal. Karena mengungkit-ungkit amal itu, kata para ulama seperti Syekhul Islam menganggap bahwa itu juga termasuk syirik kecil. Ya, syiriknya dari sisi apa? Dari sisi seakan-akan jasa yang ia lakukan ini dari hasil dirinya sendiri gitu loh, bukan dari bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya dan sedekahnya kepada orang lain untuk dibatalkan amalannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu ya dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dia ngungkit-ngungkit, ya, saya ini punya jasa loh untuk pembangunan masjid ini. Ya, dia ungkit seperti itu saja sudah batal amalnya. Ya, apalagi kalau ternyata sebetulnya dia tidak berbuat apapun. Tidak berbuat apapun. Lalu kemudian mengaku-ngaku dia punya jasa. Sudahlah ia berdusta, berbohong, ya, mengada-ngada, maka sungguh ini ya hal Islam bukanlah perbuatan orang-orang yang beriman, tapi biasanya perbuatan orang-orang yang menginginkan dunia. Ya, Allahul musta'an. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana jika kita menyimpan foto-foto ketika ibadah haji atau umroh, tapi kita tidak memostingnya di medsos, hanya untuk kenangan saja, apakah boleh? Apa manfaatnya? Iya, itu yang menjadi sebuah pertanyaan, apa manfaatnya? Karena segala sesuatu yang tidak bermanfaat baiknya kita jauhi aja. Hanya sebatas mengenang aja, Ustadz, kalau saya dulu pernah umroh, kalau saya dulu pernah haji dan yang lainnya, kita katakan apa manfaatnya? Apa tidak cukup kita sudah dapat pahala, udah selesai. Ya, sebatas menyimpan itu ya boleh-boleh saja, mubah. Ya, selama tidak dipajang dan hanya sebatas itu file di komputer saja, bukan di berupa foto yang dimasukkan dalam album ya. Tapi sebatas file di komputer yang tentunya hilang. Baru muncul kalau kita buka. Mubah, cuma masalahnya apa manfaatnya, itu aja. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat buat dia. Tapi kalau secara hukum boleh nggak apa-apa. Ya, kalau memang itu disimpannya di file-file kayak file komputer yang sama sekali tidak berbayang. Allahu a'lam. Nah. Iya. Nah, baik. Terima kasih banyak sekarang atas jawaban Ustaz. Demikian 3 pertanyaan telah kami ajukan, dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ardi dari Depok. Silahkan Pak Ardi. Mau tanya nih, saya pernah dapat doa dari salah seorang ustadz masalah doa ria gitu. Jadi doanya, Allahumma inni a'udzubika minar riya'i wa sum'ah. Apakah doa ini ada hadisnya atau bagaimana gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, doa Allahumma inni a'udzubika minar riya' wa sum'ah saya nggak tahu. Iya, apakah ada lafaz itu dari Rasulullah SAW? Namun yang saya ketahui dari Rasulullah SAW adalah hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu
wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan doa Nabi ini lebih mencakup untuk semua jenis kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sedangkan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minariya wa sum'ah, hanya berlindung dari satu jenis saja. Sementara syirik kecil itu ya banyak jenisnya. Seperti bersumpah dengan nama selain Allah, itu termasuk syirik kecil. Seperti ujub, ya, merasa bangga diri dengan amalannya, itu termasuk syirik kecil. Ini kalau kita hanya berlindung kepada dari riya dan sum'ah, berarti kita tidak berlindung dari jenis syirik yang lain dong. Ya. Demikian pula seperti syirik ucapan, seperti ucapan seseorang, ya untung ada kamu. Ini juga termasuk syirik. Ya. Jadi doa Nabi ini lebih mencakup, Pak. Tentu ini yang lebih bagus. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau sedikit pun. Ya. Aku berlindung kepada Engkau dari semua jenis kesyirikan. Ini lebih mencakup. Ya, dan itu tentunya yang lebih bagus. Ya, daripada kita hanya berlindung dari satu jenis syirik, tapi dari syirik yang lain kita tidak berlindung. Allahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak. Demikian untuk Bapak Ardi yang berada di Depok. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan masih kami berikan kesempatan di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silahkan. Ustaz mau tanya, kalau saya kan orang nggak melihat ya Ustaz. Apa sudah tidak melihat, masih diberi cobaan untuk waktu itu operasi mata ya kan, ya istilahnya. Tapi saya tetap menerima apapun cobaan dari Allah gitu, tetap berusaha ikhlas. Tapi ada beberapa orang yang menjenguk saya atau mengetahui penderitaan saya, mereka bilang, ya Allah kamu udah keadaan susah tambah disusahkan gitu. Jadi saya berubah pikiran, cuma saya istighfar gitu Pak Ustaz. Apa namanya? Tadinya saya oh iya ya, tapi saya kembali lagi gitu. Ya, lagi pertanyaan. Karena pemberian Allah gitu Pak Ustaz. Itu bagaimana ya Pak Ustaz untuk menghadapi masalah ini? Nah, Syukron Pak baik. Ustaz. Mungkin Ininya mati ini. Assalamualaikum. Terdengar. nah, tidak, tapi bisa disimak. Tidak, Kurang mati ini. Iya, tadi yang bertanya di hamba Allah di Jakarta, dia posisi tidak melihat, jadi ada perkataan yang tadinya dia bisa bersabar, tapi dengan perkataan teman-temannya atau orang-orang dekatnya, kamu itu kasihan, sudahlah susah ditambah dengan penderitaan yang lebih susah lagi, sehingga bisa mempengaruhi apa yang berada niat di hatinya. Inilah akibat berteman dengan teman yang buruk. Teman yang buruk itu membuat kita tidak sabar. Teman buruk itu membuat kita jauh dari Allah. Ya, bilang ke dia kamu itu bukan teman yang saleh. Kalau kamu teman yang saleh harusnya memberikan kepada saya kekuatan iman untuk bersabar. Ya. Maka dari itu jangan berteman dengan orang seperti ini. Karena hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat para ulama mengatakan kalau kamu punya teman yang membuat kamu jauh dari Allah, tinggalkan aja. Itu nasihat para ulama salaf terdahulu. Iya. Maka yang harus kamu yakini bahwa itu setan yang berbentuk manusia, yang berucap melalui lisan manusia, yang ingin menggoyahkan keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Segera ta'awudz, segera minta kepada Allah kesabaran dan kekuatan. Dan ingat janji Allah bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah cobaan, ya berupa di Allah ambil penglihatannya. Ya kata Rasulullah, siapa yang diambil penglihatannya dan ia sabar, Allah pasti gantikan dengan surga. Wallahi, ya surga lebih segala-galanya daripada dunia. Ujian dan cobaan itu
ya, bagi seorang mukmin itu pasti itu. Semakin berat ujian, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian di bawahnya lagi. Nah, ketika ibu diberikan oleh Allah ujian yang berat, Masya Allah, pujilah Allah, alhamdulillah. Ya, dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Kenikmatan dunia ini setetes dibandingkan dengan kenikmatan surga. Maka ibu tetaplah jangan bergeming dengan ucapan-ucapan ya yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya janji Allah itu benar. Dan bahwasanya kalau kita sabar, Allah pasti berikan ganti dengan yang lebih baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, buah-buahan, dan jiwa. Dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah berfirman, apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu pasti mendapatkan pujian dari Allah dan rahmatnya, dan mereka pasti mendapat hidayah. Masya Allah. Jadi ibu ya, yang harus ibu lakukan, janji Allah itu lebih benar. Jangan taati para setan yang hendak menjauhkan ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhi teman-teman buruk seperti itu yang lisannya membuat kita akhirnya tidak sabar dengan ujian tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah. Insyaallah, syukran jazakallahu khair. Demikian ya untuk ibu yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami terima masih kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Rashid, Jakarta. Ya, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya kan ikut WA grup. Nah di situ di WA itu ada anggota selalu membangunkan dengan kata-kata WA itu sholat tahajud subuh gitu Pak Ustadz. Nah ini hukumnya apa ria, apa ujub atau gimana Pak Ustadz? Yang tapi tiap hari nih Pak Ustadz masalahnya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangunkan orang sholat tahajud, ya nggak apa-apa, termasuk ya, mengajak kepada kebaikan. Masalah ria atau tidak itu yang tahu ya dianya sendiri yang membangunkan, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya yang paling tahu. Ya. Berarti kalau memang Bapak dibangunkan tiap hari tahajud, ya Bapak husnudzon aja, mudah-mudahan dia diberikan keikhlasan. Ya. Mudah-mudahan ini jadi amal kebaikan buat dia. Ya. Jadi seperti ini diperbolehkan saja, boleh. Tapi kalau Bapak merasa terganggu, ya cukup Bapak matiin aja HP-nya. Sehingga Bapak tidak terganggu. Ya, wallahu a'lam. Nah, itu yang saya pandang bahwa ini tidak masalah itu termasuk ria atau tidaknya ya bagaimana keadaan hati orang yang membangunkan tersebut, yang mengirim SMS itu. Iya, apakah dia ria atau tidak. Dan tentunya membangunkan orang untuk tahajud dan menganjurkan yaitu perkara-perkara yang baik insyaallah. Saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Walaupun orang yang melakukannya berusahalah untuk menjaga keikhlasannya. Ya, khawatirnya yang namanya hati manusia itu sangat lemah ya, mudah sekali untuk jatuh kepada ria, itu mudah sekali. Makanya salafus saleh mereka lebih senang untuk menyembunyikan.
Kalau ditanya, ada nggak contohnya dari salaf terdahulu? Saya tidak tahu. Ada nggak salafus soleh yang kerjaannya tiap malam bangunin orang untuk tahajud? Ya, saya belum dapat asarnya. Allahu a'lam. Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan selalu saat demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Jambi. Ya Ustadz, manakah yang benar? Apakah kita berbaik sangka bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari siksa neraka, ataukah kita kadang pesimis terhadap diri sendiri karena begitu banyaknya dosa bahwa kita bisa jadi tidak akan masuk surga? Pesimis bukanlah sifat orang yang beriman. Allah mengatakan, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang pesimis dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir saja. Allah menyatakan bahwa itu bukan sifat orang yang beriman. Itu sifat orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebab kalau dia beriman bahwa Allah rahmatnya luas dan Allah Maha Pengampun, seharusnya membuat dia minta ampun terus kepada Allah. Yang salah itu kalau orang yang punya keyakinan Allah Maha Pengampun, lalu kemudian tidak mau taubat dan terus-menerus berbuat dosa dengan keyakinan gampang nanti saya minta ampun kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Kata Ibnu Qayyim, ini husnudzon yang salah. Ini husnudzon yang orang-orang yang tertipu, ya, maghrur. Jadi husnudzon kepada Allah itu hakikatnya memperbaiki amal. Ya, kalau kita berhusnudzon bahwa Allah Maha Pengampun, segera dong kita taubat kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tinggalkan dosa. Kalau kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan memasukkan saya ke surga, segera dong beramal saleh. Ya. Dan bersungguh-sungguh memperbaiki amal. Adapun kemudian berhusnudzon kepada Allah hanya sebatas berangan-angan, ya insya Allah saya akan Allah masukkan saya ke surga, saya lindungi dari api neraka, tapi berdosa terus, berbuat dosa terus, berbuat maksiat terus. Kata Ibnu Qayyim, ini orang tertipu. Ya. Bukan seperti itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ummu Danya, tidak disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, alhamdulillah saya sudah belajar dan hijrah untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW, meski saya dibenci oleh saudara-saudara saya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa saya rasa sulit sekali untuk menjalankan sunnah ini Ustaz, sedangkan mereka, saudara-saudara saya itu yakin sekali dalam menjalankan apa yang diyakininya Ustaz. Kan sudah kita sebutkan tadi hadisnya, ketika Nabi mengabarkan umat Islam berpecah belah, Nabi menyuruh kita berpegang kepada sunnahnya dan sunnah khulafa rasyidin. Lalu Nabi mengatakan, pegang ia erat gigit ia dengan gigi geraham. Kenapa? Karena dalam hadis lain Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang berpegang kepada sunnah di saat umat Islam berpecah belah itu seperti memegang bara api, berat. Memang sudah sunnatullah. Allah ingin memilah dan memilih siapa hamba-hambanya yang benar-benar ittiba kepada Rasulullah. Ya, siapa hamba-hambanya yang mengikuti hawa nafsu dalam beragamanya? Siapa hamba-hambanya yang menjadikan nenek moyang dan adat istiadat sebagai hujah dan alasannya, dengan orang-orang yang betul-betul mengikuti ya Allah dan Rasulnya? Ya, maka Allah ingin memilah dan memilih dengan adanya perselisihan ini. Ya, Allah dengan adanya perselisihan ini hikmahnya besar sekali. Dengan adanya perselisihan ini, perpecahan ini, ya akan terlihat siapa yang benar-benar menuntut ilmu Allah, siapa yang benar-benar kokoh keilmuannya, dan siapa yang hanya ikut-ikutan saja. Kemudian terjadi ada fitnah, mudah ia terbawa arus fitnah. Ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ketika dakwah sunnah menyeruak, banyak orang yang ikut-ikutan. Kemudian tiba-tiba muncul dai-dai yang bajunya seperti baju sunnah, ya, tapi kemudian ucapannya jauh dari sunnah. Terlihatlah, terpilahlah
Siapa yang memang betul-betul hanya mengikuti sunnah itu dan kesungguhan, ya, dan mengetahui dalil-dalil dan ilmu alatnya, dan siapa yang hanya sebatas ikut-ikutan dan mudah terhempas, ya. Nah, disinilah hikmah Allah yang memang sangat agung sekali, ya, di dalam menguji hamba-hambanya untuk memilah dan memilih. Nah, kita jangan sampai termasuk orang-orang yang terhempas dengan fitnah, ya, syubhat yang mengerikan di zaman ini. Kita berusaha untuk terus berpegang dan minta terus kepada Allah kekuatan agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Ya, demikian masih kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya Ustaz, apabila seseorang yang telah kehilangan orang yang disayanginya dan hal tersebut selalu teringat padanya ketika di saat-saat tertentu seperti sedang membaca Al-Quran ataupun sedang sholat, sehingga membuat sedih dan mengeluarkan air mata. Yang jadi pertanyaan, apakah ini merupakan karunia dari Allah ataukah ini talbis dari setan untuk memalingkan dari kekhusyuan ketika beribadah tersebut? Itu dari setan, bukan sama sekali rahmat. Karena kesedihan ketika mengingat orang yang sudah meninggal itu tidak ada manfaatnya. Allah pun juga tidak pernah memerintahkan kita untuk bersedih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifati dalam Al-Qur'an bahwa setanlah yang berusaha untuk menyedihkan kita, membuat kita sedih dan ketakutan. Ya. Berarti setiap kita mengingat, ya, orang yang kita sayangi dan telah meninggal dunia, ya, langsung doakan saja, ya Allah, ya, maafkan dia, angkat derajatnya, ampuni dia dosanya, ya Allah. Itu yang kita lakukan, bukan bersedih, karena bersedih itu nggak ada manfaatnya. Apakah dengan bersedih kita dapat pahala? Enggak, malah kita akhirnya baca Qur'annya jadi terganggu, ya. Nah, seharusnya kita berusaha untuk memahami makna-makna ayat Al-Qur'an yang terkandung di dalamnya, yang seharusnya ketika kita mengingat kematian itu membuat kita lebih semangat beramal soleh. Ini akhirnya malah nangis, sedih. Nangisnya bukan takut karena Allah, bukan karena memahami Al-Quran. Nangisnya hanya mengingat si fulan yang sudah meninggal dunia. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya, Allah. Iya. Jadi kalau ingat itu, maka segera doakan, ya, supaya kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segera kita fokus lagi untuk membaca Quran dan memahami ayat-ayatnya. Karena yang namanya kematian itu semua orang pasti merasakannya. Ini kan soal waktu saja. Ya, kebetulan dia dulu yang duluan meninggal dunia. Kita belum, dan kita pasti akan giliran meninggal dunia. Semua orang pasti meninggal. Ya. Makanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, silahkan kamu cintai orang yang kamu suka, karena sesungguhnya kamu pasti berpisah dengan dia, pasti itu. Perpisahan dengan orang yang kita cinta itu sebuah kepastian. Iya, pasti. Allahu a'lam. Nah. Baik. Terima kasih banyak, syukuran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon dengan Pak Khairun di Cilacap. Silakan Pak Khairun, langsung ke pertanyaan. Ya, pertanyaan begini, Us. Kebetulan saya banyak orang-orang yang memang belum paham tentang beramal saleh, terutama di hal sedekah. Dengan kemampuan saya dan kemampuan saya ini, saya hanya bisa ngajarkan, mari bersedekah manfaatnya. Nah, saat mereka bertanya, contoh-contoh manfaat itu bagaimana? Dari bersedekah tersebut. Contoh siapakah yang akan kita sampaikan? Karena kalau kita contohkan orang lain, kita belum tentu tahu kebenarannya. Kalau dicontohkan, aku kemarin beramal, bukannya aku utuh, tapi alhamdulillah insyaallah kalau itu aku bisa seperti ini gitu. Nanti kita takabur. Kalau kita contohkan Rasulullah di zaman sekarang ini, betapa beratnya kita mencontohkan Rasulullah untuk menjelaskan keadaan saat ini.
Baik. Itu bagaimana cara terbaik kita untuk apa? Iya. Untuk menyampaikan bagaimana manfaat beramal. Baik. Gitu aja. Nah, baik Pak Khairun. Jazakum khairan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya. Apa katanya? Iya, bagaimana cara memotivasi orang supaya termotivasi untuk bersedekah, Ustadz? Mungkin seperti itu secara umumnya. Jadi dan memberikan contoh orang lain seperti apa orang, atau maksudnya siapakah yang perlu patut diberikan contoh untuk supaya bisa motivasi beramal? Ya, tentunya memberikan motivasi yang terbaik itu adalah pertama dengan dalil Al-Quran dan hadis. Ya, dalil Al-Quran dan hadis, ya, itu sudah sangat mencukupi. Yang kedua, bisa kita berikan contoh-contoh dengan para sahabat dahulu yang bersedekah luar biasa. Berikan contoh misalnya, lihat Utsman bin Affan, bagaimana sedekahnya, dan sampai hari ini Allah berkahi hartanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya, di waktu perang yang sangat sulit, beliau berinfak sampai beliau infakkan 1000 untanya atau lebih. Iya. Beliau juga yang membelikan sumur untuk keperluan kaum muslimin. Dan juga banyak lagi. Dan subhanallah sampai hari ini harta Utsman itu masih ada di Saudi. Iya, berupa kebun kurma ratusan hektar, bahkan ribuan hektar atas nama Utsman bin Affan. Yang setiap tahunnya, setiap bulan Ramadan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, dan mungkin kita termasuk yang memakannya. Ya, itu hasil daripada kedermawanan dan sedekah. Memang sedekah itu membutuhkan kepada keimanan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Kata Imam Nawawi, itu bukti akan keimanan seseorang. Malah orang yang pelit, mikirnya pendek. Dia berkata, saya yang udah capek mengusahakan uang, kemudian seenaknya saya kasih ke fakir miskin. Bahkan terkadang setan mengatakan, ini sama saja mendidik orang lain malas ini. Akhirnya kita tidak mau bersedekah dengan alasan seperti itu. Ya, kita katakan ini semua adalah talbis iblis. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an bahwa sedekah itu, ya, Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Allah mengatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Iya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Lalu satu biji ini menumbuhkan tunas, lalu kemudian, ya, dia mempunyai 7 cabang. Setiap cabangnya ada 100 biji. Bayangkan, Masya Allah. Rasulullah SAW juga menjanjikan bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Rasulullah bersabda, wala tunqisu sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, kata Rasulullah SAW. Ya. Dan bukti-buktinya kita lihat, tidak ada satupun orang yang bangkrut ya gara-gara sedekah, nggak ada. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, apa bangkrut? Enggak. Ya. Umar menginfakkan setengah hartanya, apakah bangkrut? Enggak ada. Enggak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah, enggak ada. Justru sebaliknya, kebanyakan orang yang bangkrut itu gara-gara pelit. Orang-orang yang pelit itu, ya Allah hancurkan hartanya. Lihat si Qarun yang sangat pelit. Hartanya itu luar biasa banyak. Akhirnya Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi dengan harta-hartanya itu. Hilang. Lihat orang-orang yang pelit dari zaman ke zaman tuh, Allah hancurkan hartanya. Allah tidak berkahi sama sekali. Makanya berikan motivasi pertama dengan Al-Quran, dengan hadis. Ya, boleh juga dengan cerita-cerita orang-orang saleh terdahulu. Ya, yang terpenting adalah kuatkan dulu keimanan dia kepada Allah dan kehidupan akhirat.
Wallahu alam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat diri saya yang berbicara dan buat pemirsa sekalian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.